Ya, baik pemirsa, sudah masuk dalam segmen yang terakhir. Kita akan langsung meminta juga konklusi ataupun kesimpulan apa yang sudah kita bicarakan. Tapi tadi yang menarik juga Bang Junimart sempat mengatakan bahwa ada sebenarnya niat dari Komisi 3 nanti untuk memanggil KPK, salah satunya adalah mengenai hal ini. Apa kira-kira yang nanti akan dikonfrontir langsung ke KPK, Bang? Ya tentu kita akan menanyakan, ya bukan mempertanyakan. Ya menanyakan tentang hasil lidik itu apa sebenarnya. Ya, tanpa mengintervensi pekerjaan dari KPK, tentu kita sebagai Komisi Hukum, ya sebagai lembaga sebagai fungsi pengawasan juga kepada para aparat hukum ini, kami berhak untuk itu. Kami berhak untuk mengetahui kenapa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak pada tempatnya, kan begitu. Ini hak ini akan kami pergunakan nantinya di dalam rapat dengan KPK. Tapi saya kalau boleh usul, Bang, kebetulan Abang dari Komisi 3 dan kita ketemu di sini. Jadi selain mempertanyakan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan, Komisi 3 harus mempertanyakan foto yang beredar di masyarakat. Tentu. Samad dengan seorang perempuan. Tentu. Kita sudah menanyakan ke pakar itu sangat menarik juga. Fotonya. Akan kami tanyakan dalam itu harus ditanyakan. Nanti saya kasih fotonya ke Komisi 3 secara resmi. Ya kalau punya tolong dilengkapi saja. Nanti saya kasih. Betul, kita dapat kiriman. Oke. Nah, terus mengenai, boleh saya ngomong? Silakan. Ya. Jadi saya kira ada satu solusi untuk menyelesaikan masalah Budi Gunawan yang sudah dikriminalisasi KPK. Antara lain Budi Gunawan ataupun Presiden Jokowi harus melakukan perlawanan hukum dengan cara melakukan pra-peradilan dengan bukti-bukti yang mereka punya. Saya yakin majelis pra-peradilan itu akan memenangkan mereka. Atau yang kedua, penyelesaiannya dengan cara model Bibi Chandra. Bibi Chandra kan tersangka juga, tapi diselesaikan secara elegan, gitu ya. Seharusnya itu tidak bisa diselesaikan begitu, gitu ya. Harus diproses juga. Nggak ada SP3 itu. Karena tidak ada SP3, harusnya diproses juga Bibi Chandra waktu itu. Tapi kan Presiden dengan diskresinya, dengan kewenangan dia mengeluarkan ketentuan seperti itu. Sudah ditahan juga. Ya, artinya penyelesaian Budi Gunawan bisa melalui cara itu, tapi bisa juga melalui cara pra-peradilan. Oke, artinya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk kasus ini seperti itu. Oke, terakhir kesimpulan dari kita, selain tadi Bang Neta juga ingin kalaupun untuk dilanjutkan diperkarakan ada cara-cara lain. Apa yang bisa kita simpulkan lagi dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, Bang? Ya, saya kira ini pembelajaran buat KPK, buat Polri, buat Presiden dan buat masyarakat ya, bahwa KPK itu sebagai lembaga penegak hukum kita dukung sepenuh-penuhnya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi kita tidak boleh membiarkan KPK menjadi otoriter dan diktatorial dalam membangun sistem hukum. Dia harus taat hukum, dia harus taat proses hukum. Ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, ada prosesnya. Itulah yang harus dia yakini SOP itu, gitu ya. Jangan menjadi otoriter dan diktator. Saya kira itu. Kalau tadi Komisi 3 ingin bertemu dengan KPK, apakah IPW juga sering melakukan pertemuan juga dengan KPK? Oh ya, kita di KPK itu kan banyak teman-teman kita, baik penyidik maupun komisionernya juga teman kita. Pernah berbicara masalah hal ini juga tidak, Bang? Kita masalah yang mana nih? Budi Gunawan ini. Masalah Budi Gunawan tidak, tapi masalah rekening gendut itu sering kita laporkan, sering kita desak mereka supaya melakukan pengusutan. Dan kita juga beberapa kali memberikan informasi-informasi ke penyidik di KPK tentang adanya dugaan korupsi di daerah. Oke, gitu. baik. Kalau Bang Junimart sendiri, terakhir Bang Junimart. Tentu sesegera mungkin kami akan mengundang KPK dan akan menanyakan tentang perkara-perkara yang sampai saat ini tidak jelas, ya, tidak jelas terkhusus kepada para tersangka-tersangka, ya, yang sudah ditersangkakan, yang sampai saat ini, ya. Tidak diproses, belum diproses, karena sudah cukup lama sekali itu ya. Saya tidak perlu sebut nama, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami akan tanyakan kepada KPK tentang kasus Senturi. Kita masih ingat bahwa dulu Ketua KPK Abraham Samad berjanji, ya, kasih waktu saya 1 tahun untuk itu, menuntaskan kasus itu. Ini akan kami tanyakan nanti, sudah sampai sejauh mana progresnya ya? Progresnya karena ini sudah lebih dari 1 tahun, bahkan sudah berulang tahun nih. Ya sudah berulang tahun. Saya kira itu saja. Oke, ya, terima kasih. Sudah ada informasi kapan kira-kira akan dilantik, Bang Junimart?
Atau Itu menjadi hak prerogatif presiden. Artinya Ya. belum ada kabar juga ya kapan Ya, akan dilantik, tetapi Kita secepatnya. tidak intervensi sampai ke sana. Oke. Kita menunggu saja. Baik, terima kasih Bang Junimat dan juga Bang Neta atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam Bincang Pagi. Dan pemirsa, itulah akhir dari Bincang Pagi pada pagi hari ini. Dan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Leonard Samosir akan hadir dalam editorial Media Indonesia sesaat lagi. Tetap bersama kami.